Halo semuanya, perkenalkan, aku Yosef Bimo. Saya Sivanya, Aku Joshua. saya Jonathan, Aku Royan. Saya Maret. saya Ferry. Kami akan mempresentasikan Perang Tapanuli dan Perang Medan Kota. Selamat menyaksikan. Jadi Jonathan, apa itu Perang Tapanuli? Perang Tapanuli atau juga dikenal dengan Perang Batak merupakan perlawanan rakyat Tapanuli, Sumatera Utara terhadap pemerintah kolonial Belanda yang berlangsung selama 29 tahun. Perlawanan rakyat Tapanuli terhadap Belanda ini salah satunya dipicu oleh penolakan terhadap penyebaran agama Kristen di wilayah Batak karena dinilai akan menghilangkan kebudayaan dan kepercayaan yang ada di Tapanuli. Nah, perlawanan rakyat Tapanuli ini terjadi cukup panjang, yakni 29 tahun yang diawali pada tahun 1878 dan berakhir pada tahun 1907. Adapun pemimpin perang yang melawan Belanda saat itu adalah raja dari negeri Toba, yaitu Raja Sisingamangaraja ke-12. Untuk lebih selengkapnya, mari kita lihat video berikut. Perang Tapanuli atau juga dikenal dengan Perang Batak merupakan bentuk perlawanan rakyat Tapanuli, Sumatera Utara terhadap pemerintah kolonial Belanda yang berlangsung selama 29 tahun. Perlawanan rakyat Tapanuli terhadap Belanda ini salah satunya dipicu oleh penolakan terhadap penyebaran agama Kristen di wilayah Batak karena dinilai akan menghilangkan kebudayaan dan kepercayaan yang ada di Tapanuli. Selain itu, Raja Sisingamangaraja XII tidak bersedia wilayah kerajaannya semakin diperkecil oleh Belanda. Raja Sisingamangaraja XII tidak dapat menerima kota Natal, Mandailing, Angkola, dan Sipirok di Tapanuli Selatan yang dikuasai Belanda. Dan Belanda ingin mewujudkan Pax Nederlandica. Untuk mewujudkan Pax Nederlandica, Belanda menguasai daerah Tapanuli Utara sebagai lanjutan atas pendudukannya di Tapanuli Selatan dan Sumatera Timur. Belanda menempatkan pasukannya di Tarutung dengan alasan untuk melindungi para penyebar agama Kristen yang bergabung dalam Reichshazending. Tokoh penyebarnya bernama Nommensen yang merupakan orang Jerman. Perlawanan rakyat Tapanuli ini terjadi cukup panjang, yakni 29 tahun yang diawali pada tahun 1878 dan berakhir pada tahun 1907. Adapun pemimpin perang saat melawan Belanda kala itu adalah raja dari negeri Toba, yaitu Sisingamangaraja yang ke-12. Dalam sejarahnya, meletusnya Perang Tapanuli ini dikarenakan Sisingamangaraja yang ke-12 menolak adanya upaya penyebaran agama Kristen yang dilakukan oleh misionaris Belanda di wilayah Batak. Hal tersebut dilakukan karena Sisingamangaraja khawatir kepercayaan dan tradisi animisme rakyat Batak akan terkikis oleh perkembangan agama Kristen. Menanggapi tindakan pengusiran oleh Singamangaraja, para misionaris meminta perlindungan dari pemerintah kolonial Belanda. Permintaan tolong pihak misionaris kepada pihak Belanda ini tentu dimanfaatkan dengan menempatkan pasukannya di Tarutung. Raja Singamangaraja ke-12 memutuskan untuk menyerang kedudukan Belanda di Tarutung. Perang ini berlangsung selama 7 tahun di daerah Tapanuli Utara, seperti di Bahal Batu, Siborong-Borong, Baligal-Geboti, dan Lumbanjulu. Pada tahun 1894, Belanda melancarkan serangan untuk menguasai Bakara, pusat kedudukan dan pemerintahan kerajaan Batak, dan berhasil ditaklukkan oleh Belanda. Beruntungnya Sisingamangaraja beserta pasukannya sempat melarikan diri, meski harus mengungsi dan keluar dari wilayahnya sendiri, yaitu pindah ke daerah Pakpak. Meski mengalami kekalahan, semangat mereka untuk melawan terus berkorbar. Namun mereka juga mengalami kepahitan yang sama, karena semakin banyak wilayah yang jatuh ke tangan Belanda. Akhirnya Sisingamangaraja meminta bantuan kepada pihak Aceh, dan pihak Aceh bersedia membantu. Dengan bantuan pihak Aceh, Sisingamangaraja dan pasukan melanjutkan perlawanan rakyat Tapanuli dengan menyerang Kota Tua. Namun serangan belum membuahkan hasil, di mana pasukan Belanda di bawah pimpinan J.A. Visser mampu membendung perlawanan rakyat Tapanuli. Pada tahun 1904, pasukan Belanda pimpinan Mayor van Dalen dari Aceh Tengah melanjutkan pergerakan ke Tapanuli Utara.
Pada tahun 1907, pasukan Marsose pimpinan Kapten Hans Christoffel berhasil menangkap Boris Sagala, istri Sisingamaraja ke-12 dan 2 orang anaknya. Sementara itu, Sisingamaraja 12 dan para pengikutnya melarikan diri ke hutan Simsim. Ia menolak tawaran menyerah dan pertempuran tanggal 17 Juni 1907, Sisingamaraja ke-12 gugur bersama putrinya Lopian dan 2 orang putra, yaitu Sultan Nagari dan Patuan Anggi. Gugurnya Sisingamaraja ke-12 menandai berakhirnya Perang Batak. Kalian gimana videonya? Menarik bukan? Masih ada pembahasan yang kedua loh, Pembahasan apa itu, Jos? tentang pertempuran medan area. Video ini tentunya bakal menarik lagi nih, ditambah dengan perpaduan warna, gambar, dan audio yang tentu akan menggugah selera untuk penontonnya. Nah, kalau begitu, mari kita langsung saksikan videonya ya teman-teman. Dadah! Perang Medan Area ini terjadi di Medan, Sumatera Utara, beberapa bulan setelah proklamasi. Pemicu pemecahnya pertempuran Medan Area ini adalah kedatangan pasukan sekutu di Sumatera Utara pada 9 Oktober 1945. Tujuan kehadiran sekutu selaku pemenang Perang Dunia Kedua adalah mengurus tawanan dan melucuti senjata tentara Jepang. Ternyata, sekutu diboncengi oleh pasukan Belanda yang saat itu memakai nama Netherlands Indies Civil Administration. Belanda rupanya ingin kembali menguasai wilayah Indonesia yang dulu beratus-ratus tahun mereka duduki. Rakyat dan kaum pejuang di Sumatera Utara, khususnya di Medan, tentu tidak tinggal diam melihat gelagat buruk tersebut. Maka terjadilah konflik bersenjata yang kemudian dikenal sebagai pertempuran Medan. Para pemuda di Medan pun segera mengambil sikap. Dimotori oleh Ahmad Tahir yang pernah bergabung dengan tentara sukarela atau Gyugan pada masa pendudukan Jepang. Lalu, dibentuklah Barisan Pemuda sebagai tindakan antisipasi. Barisan Pemuda di Medan punya ciri khas, yakni mengenakan lencana merah putih. Tanggal 13 Oktober 1945, tentara Belanda menginjak-injak lencana kebanggaan tersebut. Insiden inilah yang memicu pecahnya perang di Medan. Dalam peristiwa yang disebut pertempuran Medan Area itu, pihak Republik berhasil melumpuhkan hampir 100 orang serdadu Belanda. Hal ini membuat militer Belanda murka dan menetapkan sejumlah. Ditegaskan oleh Belanda bahwa rakyat Indonesia di Medan tidak boleh membawa senjata. Mereka yang masih membawa senjata diwajibkan menyerahkannya kepada pihak Belanda atau sekutu. Tentu saja, rakyat Medan tidak mematuhi aturan tersebut. Patrick Matanasi dalam sejarah pertempuran Medan Area menuliskan tanggal 1 Desember 1945, sekutu menetapkan beberapa garis batas di beberapa titik kota Medan. Simbol pembatas ini adalah papan-papan yang di dalamnya terdapat tulisan Fixed Boundaries Medan Area. Kian membara. Terjadilah peperangan lagi pada 10 Desember 1945. Pasukan Republik Indonesia di bawah komando Abdul Karim meladeni tentara sekutu atau Belanda di Deli Tua. Di kota Medan, sekutu dan Nica melancarkan serangan besar-besaran. Aksi-aksi bersenjata itu lalu dikenal sebagai pertempuran Medan Area. Setelah itu, Medan terbagi dua. Sisi timur yang dekat laut dikuasai sekutu, sementara sisi timur yang ke arah pedalaman Sumatera Utara dikuasai Republik. Jalan kereta api dari Pulau Urayan ke Medan jadi pembatasnya. Pada bulan April 1946, pemerintah RI di dalam kota Medan terus didesak oleh militer-militer asing tersebut, sehingga Gubernur Sumatera, Wali Kota Medan, dan petinggi TKR menyingkir ke Pematang Siantar. Setelah itu, Medan menjadi salah satu kota penting bagi Nica dan menjadi ibu kota negara Sumatera Timur. Sekutu dan Nica akhirnya berhasil menduduki kota Medan pada April 1946. Kendaki begitu, jadi perlawanan 10 Agustus 1946 di tebing tinggi. Para komandan pasukan RI yang berjuang di Medan kemudian bertemu dan membentuk satuan komando bernama Komando Resimen Laskar Rakyat Medan Area. Tanggal 19 Agustus tahun 1946 dibentuk Barisan Pemuda Indonesia di Kabanjahe. Laskar-laskar rakyat di berbagai daerah di Sumatera Utara terus melancarkan perlawanan terhadap sekutu dan Nica. Meskipun kota Medan telah Bro, videonya udah selesai loh. Udah siap ya?
Gimana videonya? Menarik bukan? Aku harap setelah menonton video ini kalian bisa mendapat wawasan yang lebih baru ya. Sekian dari kami, stay tune dan bye.